Pernah mendapat pesan broadcast seperti ini? Atau membaca informasi seperti ini? Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, dan kali ini tim investigasi akan mewawancarai seseorang yang terlibat dengan informasi hoax tersebut. Dari mana Anda mendapatkan informasi hoax tentang permasalahan gigi berlubang tersebut? Dari grup sekolah, terus saya iseng aja kirim ke grup lainnya, soalnya ada teman saya yang ngalamin hal kayak gitu juga. Tapi Anda sadar kalau informasi itu bohong dan salah? Awalnya sih nggak sadar, cuman kemarin-kemarin ada mahasiswa kedokteran gigi yang ngasih tahu kalau berita itu salah dan gak berhubungan sama gigi berlubang. Apakah Anda ingin tahu informasi yang sebenarnya? Iya, saya ingin tahu. Kalau kalian pengen tahu juga, sebenarnya apa sih penyebab gigi berlubang? Dan gimana ya cara mencegah serta mengatasinya? Kita bahas bareng-bareng yuk! Gigi berlubang atau karies gigi merupakan kondisi kerusakan gigi akibat terkikisnya lapisan terluar gigi atau yang biasa disebut dengan email hingga lapisan terdalam gigi atau yang biasa disebut dengan dentin. Dan apabila kerusakan yang terus berlanjut akan mencapai pulpa dan mengakibatkan kerusakan pada saraf gigi. Gejala dan tanda gigi berlubang akan berbeda tergantung dari tingkat keparahannya. Pada tingkat yang paling ringan, biasanya baru terlihat white spot atau bercak-bercak putih. Dan pada kondisi ini, biasanya pasien belum mengeluhkan adanya keluhan sama sekali pada giginya. Lalu pada tingkat yang kedua, biasanya sudah mulai terlihat ada tanda-tanda kehitaman pada permukaan kunyit gigi. Dan pada kondisi ini juga, biasanya pasien belum mengalami keluhan. Pada kondisi selanjutnya, biasanya sudah mulai terlihat adanya lubang yang kecil dan dangkal. Pada kondisi ini, biasanya pasien akan mengeluhkan adanya rasa ngilu atau nyeri yang hanya timbul ketika ada rangsangan seperti makanan panas, dingin, atau makanan manis. Dan nyeri tersebut akan hilang apabila rangsangannya juga dihilangkan. Pada tingkat yang paling parah, biasanya lubang yang terbentuk sudah sangat dalam dan sangat luas, bahkan bisa juga terjadi kehilangan struktur gigi. Pada kondisi ini, biasanya pasien akan mengeluhkan rasa nyeri yang tiba-tiba. Karena variasi dari gejala gigi berlubang tersebut, jangan nunggu sakit dulu ya baru datang ke dokter gigi. Nah, kalau kalian pernah mendengar informasi bahwa gigi berlubang itu disebabkan oleh ulat gigi, itu salah besar ya. Informasi tersebut tidak benar. Yang benar itu adalah gigi berlubang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor gigi. Faktor gigi berhubungan dengan bentuk, ukuran, maupun posisi gigi. Faktor yang kedua adalah faktor mikroorganisme atau bakteri. Bakteri dapat memproduksi asam pada rongga mulut yang nantinya akan menyebabkan gigi berlubang. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor makanan. Makanan, terutama karbohidrat, itu dapat membantu bakteri dalam memproduksi asam yang nantinya dapat menyebabkan gigi berlubang. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor waktu. Waktu berhubungan dengan kecepatan terjadinya gigi berlubang dan dapat dipengaruhi oleh kapan kita mengkonsumsi makanan, terutama karbohidrat, dan frekuensi kita membersihkan gigi. Lalu, bagaimana sih terjadinya proses gigi berlubang? Gigi berlubang berasal dari plak yang menempel pada permukaan gigi. Plak ini ada dari sisa makanan yang mengandung gula. Gula yang tersisa diubah menjadi asam oleh bakteri yang ada di mulut kita. Asam yang terbentuk dapat mengikis permukaan gigi sedikit demi sedikit dan jika dibiarkan dapat membentuk lubang pada permukaan gigi. Lubang ini bisa menyebar dan sampai ke bagian terdalam dari gigi kita, di mana terdapat pembuluh darah dan saraf. Jadi, faktor apa aja sih yang meningkatkan risiko seseorang terkena gigi berlubang? Yang pertama, jarang menyikat gigi. Yang kedua, sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Yang ketiga, mulut kering. Yang keempat, memiliki susunan gigi yang tidak beraturan. Dan yang kelima adalah penyakit tertentu seperti GERD atau gastroesophageal reflux disease. Salah satu gejala yang biasa muncul kalau misalnya gigi berlubangnya udah parah itu adalah nyeri berdenyut hingga terus-menerus. Nah, hal itu kadang yang bikin orang sakit kepala. Dan ada juga mitos yang bilang dengan menggunakan bawang putih di pergelangan tangan itu bisa menyembuhkan gigi berlubang dan juga menghilangkan rasa nyeri tersebut. Tapi itu salah besar karena menaruh bawang putih di pergelangan tangan itu hanya bisa mengalihkan rasa sakit, bukan menyembuhkan gigi berlubang. Ada juga mitos yang kedua nih, yang bilang kalau misalnya
gigi berlubang itu bisa diobati dengan berkumur air garam, dan itu juga salah besar karena air garam hanya mengandung antibakteri. Itu hanya bisa menghilangkan bakteri di gigi yang berlubang itu sesaat, tidak selamanya. Maka dari itu kalau misalnya kamu punya gigi berlubang, harus segera ke dokter gigi, bukan diobati dengan menaruh bawang putih di tangan ataupun berkumur dengan air garam. Apakah kalian pernah dengar informasi bahwa gigi berlubang itu lebih baik dicabut daripada ditambal? Karena jika ditambal itu bakal merasakan sakit lagi. Informasi itu adalah informasi yang salah, karena gigi berlubang itu bisa dilakukan beberapa treatment. Salah satu treatmentnya adalah ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar, dan juga bisa dicabut. Nah, perawatan itu bisa dipilih dari kondisi gigi berlubang tersebut, di mana ada beberapa kondisi gigi berlubang. Yang pertama adalah kondisi gigi berlubang yang sangat kecil, di mana itu bisa disebut dengan karies email. Karies tersebut bisa dilakukan perawatan dengan cara ditambal. Yang kedua, itu merupakan gigi berlubang dengan lubang yang sedang sampai ke dalam, di mana itu merupakan karies dentin yang dapat dilakukan perawatan penambalan. Dan yang ketiga yaitu adalah karies yang telah mencapai pulpa atau karies profunda, di mana kondisi tersebut dilakukan perawatan saluran akar dan dilakukan juga penambalan setelahnya. Nah, kondisi gigi yang bagaimana sih yang harus dicabut? Yang pertama itu kondisi gigi yang sudah kehilangan struktur gigi yang banyak atau jika lubangnya sudah besar dan dalam. Yang kedua, di mana kondisi giginya itu sudah memiliki kegoyangan yang sangat besar. Dan yang ketiga, di mana kondisi giginya itu sudah tidak ada sama sekali struktur permukaannya dan tinggal sisa akar. Lalu, kondisi gigi berlubang pada anak-anak harus dilakukan perawatan apa sih? Apakah tidak harus dilakukan perawatan atau harus dilakukan perawatan? Jawabannya adalah harus dilakukan perawatan. Gigi berlubang yang dialami anak-anak juga harus dilakukan perawatan penambalan, di mana kondisi tersebut dapat memengaruhi fungsi bicara dan fungsi pengenyahan pada anak-anak. Selain itu juga, jika tidak dilakukan perawatan atau tidak ditambal, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan dari gigi tetap atau gigi permanennya. Ada peribahasa yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, sebelum gigi kita berlubang, ada beberapa hal pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Pasta gigi yang mengandung fluoride ini dapat berfungsi mencegah hilangnya mineral pada gigi. Yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan hindari makanan yang mengandung gula tinggi. Yang ketiga yang gak kalah penting, kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali untuk melakukan kontrol. Kondisi gigi berlubang itu bisa dicegah dari dini loh, dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar sebanyak 2 kali sehari. Kemudian setelah itu mengatur konsumsi makanan, yaitu salah satunya adalah mengatur konsumsi gula. Dan yang terakhir adalah datang ke dokter gigi secara rutin, lebih baik 6 bulan sekali. Kemudian jika terdapat gejala atau tanda-tanda gigi berlubang, maka segeralah datang ke dokter gigi. Jangan percaya ya sama mitos-mitos tentang gigi berlubang. Jalan pagi ketemu mbok jamu, Cakep! di jalan gak sengaja ketusuk duri, Cakep! jaga kesehatan gigi dan mulutmu dengan sikat gigi 2 kali sehari. Cakep! Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Yeay!